Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Mbak Sati. Ya Pak, makasih. Selamat siang Mbak Sati. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi saya grogi. Grogi ya. Mbak Sati baru pertama kali ini ikut kegiatan konseling? Iya, baru pertama kali ini. Oh, wajar karo grogi karena masih pertama kali ya. Iya, Sebelumnya Mbak Sati pernah dengar istilah konseling? cuma pernah dengar tapi nggak tahu artinya. Nggak tahu artinya. Oke, sedikit Bapak jelaskan terkait dengan pengertian konseling itu sendiri agar Mbak Sati bisa mengikuti kegiatan konseling dengan baik ya. Nah, jadi konseling ini adalah suatu proses pemberian bantuan dari konselor, di sini guru BK, secara profesional untuk membantu permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh konseli. Iya, Konseli ini yaitu dari siswa. iya, Nah, di sini Mbak Septi. Nah, itu sedikit pengertian singkat lah tentang konseling. Nah, di konseling ini sendiri ada beberapa asas yang memang harus dipatuhi, iya, yaitu keterbukaan, kesukarelaan, dan kerahasiaan. Nah, keterbukaan di sini nanti harapannya Mbak Septi bisa bercerita apapun yang ingin Mbak Septi ceritakan. Kesukarelaan, bahwasanya tadi Mbak Septi datang ke sini sukarela atas kemauan diri Mbak Septi sendiri tanpa adanya paksaan. iya, Nah, terus kerahasiaan nantinya harapannya setelah Mbak Septi keluar dari sini, apa yang Mbak Septi ceritakan di sini tidak sampai keluar, iya, karena itu memang harus dijaga kerahasiaannya. iya, Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol santai saja, jadi senyamannya Mbak Septi, yang penting Mbak Septi bisa terbuka, bisa ngobrol tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. iya Pak. Karena harapannya setelah kegiatan ini, setelah kegiatan konseling ini berakhir, Mbak Septi bisa menemukan cara sendiri untuk mengatasi apa yang Mbak Septi rasakan. Iya, baik. Nah, agar lebih rileks, agar lebih tenang, kita bisa menggunakan cara kecil untuk menenangkan diri kita dengan cara menarik nafas lalu menghembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Sudah merasa lebih tenang? Sudah. Bisa kita mulai ya kegiatan konseling hari ini ya. Nah, kira-kira apa yang ingin Mbak Septi ceritakan? Apa yang membuat Mbak Septi kok tiba-tiba datang ke sini? Saya itu merasa kayak kurang percaya diri sebagai pengurus OSIS, apalagi pasca rapat. Jadi Mbak Septi merasa kurang percaya diri ya. Ya, Oh, sebelumnya Mbak Septi ini kan pengurus OSIS ya? ya, Ya. Itu kurang percaya dirinya itu waktu rapat pengurus OSIS berarti. ya. Oh, waktu rapat pengurus OSIS, oke. Kira-kira apa sih yang membuat Mbak Septi kok enggak atau kurang percaya diri saat mengikuti kegiatan rapat OSIS seperti itu? Kan biasanya terdapat kayak di Zoom refleksi, misal kalau mau bertanya gitu, saya kalau apalagi pendapat, saya mau mengemukakan pendapat itu kayak merasa grogi, takut salah atau teman lainnya nggak menerimanya gitu. Oh, berarti sebenarnya Mbak Septi itu udah punya ide-ide yang pengen disampaikan ya? Ya, Cuma takut gitu. ya, Biasanya apa yang terlintas di pikiran Mbak Septi ketika
ingin menyampaikan pendapat seperti itu? Yang terlintas di pikiran saya kayak eh Apa takut kah atau gimana? malu. Soalnya kan kalau rapat itu kadang ada yang bicara sendiri gitu, jadi Mm-mm. takut kalau nggak didengarkan. Berarti kayak takut nggak didengarkan. Ya, Pernah berpikiran kayak takut ditertawakan gitu apa enggak? pernah Pernah juga. kepikiran. Artinya ketakutan dalam penyampaian pendapat itu ya. Ya, Kalau misal sampai ditertawakan seperti itu, apa yang Mbak Sabti pikirkan biasanya? malu, nggak laki-laki buat mengemukakan pendapat, jadi rasa kurang percaya dirinya tuh nambah gitu. Nah, berarti Mbak Sabti kan lebih baik menyimpan ide-idenya itu ya, Iya, daripada harus menyampaikan. ya. Nah, setelah Mbak Septi tidak menyampaikan pendapatnya, tidak menyampaikan pemikiran-pemikiran Mbak Septi, biasanya yang dirasakan apa Mbak setelah selesai rapat gitu? Penyesalan, Hmm. soalnya kan kayak kita udah punya ide, kenapa kok nggak dikemukakan, itu jadi percuma. Jadi penyesalan itu sering Mbak Septi rasakan ya setelah selesai rapatnya. Ya, Kira-kira apa sih yang membedakan Mbak Septi dengan mungkin pengurus-pengurus OSIS yang lain? Kira-kira Mbak Septi tahu nggak kelebihan Mbak Septi itu apa di saya pengurus OSIS? saya teliti, soalnya kalau ada contoh, ada masukan dari yang lainnya saya catat, terus intinya suka mencatat dan teliti. Itu sebenarnya sudah bekal yang bagus untuk Mbak Septi. Itu sudah menjadi bekal yang bagus untuk Mbak Septi. Itu sudah bisa menjadi bekal Mbak Septi untuk menjadi pengurus OSIS yang lebih baik sebenarnya. Karena Mbak Septi rajin mencatat, teliti juga. Kalau itu tidak dikembangkan, yang ditakutkan nanti OSIS malah kehilangan pengurus yang seperti itu. Nah, memang kalau saya boleh tahu kira-kira gambaran ketika rapat OSIS itu seperti apa kok Mbak Septi sampai memiliki rasa ketakutan dalam menyampaikan pendapat? Ada yang bicara sendiri, ada yang bermain handphone, dan banyak yang lain. Mbak Septi sebelumnya pernah itu nggak pernah mencoba mengemukakan pendapat di situ atau enggak? Belum pernah. Belum pernah. Kalau teman-teman yang lain di saat mengemukakan pendapat di situ, respon yang lain gimana? Yang lain kadang ada yang memahami, kadang malah ada yang kayak beda pendapat terus menertawakan yang lainnya. Mengutamakan yang lain. Oke. Ada juga yang tidak setuju. Yang tidak setuju juga. Nah, seharusnya karena Mbak Satu sudah punya bekal yang kuat seperti mau mencatat terus lebih teliti, seharusnya Mbak Satu bisa mempertahankan itu, bisa mengembangkan itu. Karena OSIS kan menjadi salah satu contoh untuk siswa yang lain. Ya, Jadi Mbak Septi sebagai pengurus OSIS juga harus bisa memberikan contoh pada yang lain. Kalau sedang harus mengungkapkan pendapat, diutarakan saja. Jangan sampai nanti Mbak Septi
merasakan rasa kekecewaan itu yang diulang-ulang. Iya. Kan Mbak Septi sudah tahu Ki rasanya tidak bisa mengemukakan pendapat itu kecewa, sedih. Iya. Kadang bahkan ada yang sebenarnya Mbak Septi sudah berpikiran dulu tapi karena nggak berani mengungkapkan, Iya. diambil temannya, ternyata Iya. pemikirannya kan gitu toh. Iya. Nah, kira-kira menurut Mbak Septi sendiri apa sih yang perlu ditingkatkan, dalam diri Mbak Septi atau kinerja Mbak Septi di pengurus OSIS atau bahkan kinerja Mbak Septi untuk berkontribusi baik di sekolahan ini. Kira-kira bagaimana? Mungkin saya harus melatih public speaking. Oke, dengan cara melatih public speaking. Ya. Berarti harus pede ngobrol di depan orang banyak ya berarti ya. Iya. Dengan cara seperti apa kira-kira? Dengan cara kayak berbicara di depan cermin, berbicara sama teman dekat, dan teman dekatnya itu disuruh mendengarkan. Oke. Nah, kira-kira teman-teman Mbak Septi, kan teman-teman Mbak Septi tahu sih ya kalau Mbak Septi itu punya ide, punya gagasan, punya pemikiran yang mungkin pengen diutarakan tapi tidak bisa. Ya. Nah, itu ada nggak teman-teman Mbak Septi yang mensupport Mbak Septi? Udah nggak apa-apa disampaikan aja. Ada. Yang penting berani menyampaikan lain ada. Ada. Nah, itu berarti dari lingkungan Mbak Septi pun sebenarnya sudah support ke Mbak Septi. Ya. Bagaimana cara menyampaikan pendapat, tapi tetap dengan cara yang baik. Apalagi di dalam kepengurusan OSIS biasanya ada banyak pendapat di situ. Kita selain harus berani mengungkapkan, kita juga harus berani menerima. Kalau semisal pendapat kita belum bisa diterima oleh yang lain, setidaknya kita sudah berani dulu. Ya. Itu seperti itu. Nah, tadi Mbak Septi sudah tahu beberapa cara Ki untuk membantu Mbak Septi dalam public speaking. Dan public speaking itu memang harus dilatih, nggak tiba-tiba bisa itu enggak. Bahkan beberapa orang yang pandai dalam public speaking itu juga pasti ada latihannya. Nah, sekarang saya ingin Mbak Septi bisa sedikit menuliskan bagaimana sih cara Mbak Septi untuk meningkatkan rasa percaya diri Mbak Septi, bagaimana cara meningkatkan public speaking Mbak Septi, sehingga nantinya Mbak Septi bisa mengatasi atau menindaklanjuti permasalahan atau kendala yang Mbak Septi alami. Silakan bisa ditulis dulu kira-kira apa saja sih cara yang bisa saya lakukan untuk mengatasi kurangnya rasa percaya diri saya atau mungkin cara meningkatkan public speaking saya. Coba silakan Mbak Septi bisa tuliskan menurut Mbak Septi saja. Yang terbaik menurut Mbak Septi bisa dituliskan.
5 menit cukup Mbak Septi untuk memikirkan itu? Iya. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Coba Mbak Septi sambil bisa renungkan. Mbak Septi bisa pikirkan kira-kira apa saja ya yang bisa saya lakukan untuk membantu saya dalam mengatasi permasalahan yang saya alami. Kira-kira apa saja ya yang bisa saya lakukan untuk membantu saya mengatasi apa kendala yang saya rasakan. Kalau Mbak Septi di pengurus OSIS itu sebagai apa, Mbak? Saya di sini sebagai seksi bidang kesehatan. Oh, bagi seksi bidang kesehatan. Nggak apa-apa, sebanyak-banyaknya aja apa yang Mbak Septi pikirkan, ditulis saja nggak apa-apa. Dan sebagai komitmen kita juga nantinya. Yang menurut Mbak Septi cara yang terbaik, silakan ditulis nggak apa-apa. Nanti akan kita review bareng-bareng ya. Ya.
kita review bareng-bareng ya. Di sini Mbak Septi sudah menuliskan beberapa catatan yang akan Mbak Septi lakukan untuk mengatasi kurangnya rasa percaya diri Mbak Septi dalam atau sebagai pengurus OSIS. Yang pertama, Mbak Septi akan belajar berbicara di depan cermin terlebih dahulu. Terus yang kedua, meminta teman untuk mendengarkan saat berbicara, tapi tetap menegurnya dengan cara yang baik loh ya. Terus menuliskan catatan kecil ketika akan diadakan rapat. Terus ada lagi, ketika diri tidak tenang untuk mengungkapkan pendapat, saya akan menenangkan diri terlebih dahulu. Terus ada lagi, saya akan meminta bantuan teman saya untuk memotivasi saya dalam public speaking. Terus ada lagi, saya akan mencoba mendengarkan teman lain yang berbicara agar saya didengarkan juga saat berbicara. Nah, jadi ada beberapa cara yang sudah Mbak Septi tuliskan. Harapannya nanti ke depannya dengan catatan ini Mbak Septi juga bukan cuma dicatat tapi juga dilaksanakan. Jadi ini catatan untuk motivasi Mbak Septi untuk berbenah ke depannya untuk mengatasi kendala-kendala apa saja sih yang Mbak Septi rasakan tadi yang sudah diceritakan. Jadi nanti Mbak Septi di rumah bisa seperti yang Mbak Septi tulis. Di rumah nanti bisa berlatih untuk coba berbicara di depan cermin. Sebelum kita berbicara di depan umum, kita coba berbicara di depan cermin bagaimana. Apa penggunaan bahasa kita sudah tepat, mimik muka kita atau gestur kita sudah tepat atau belum, kan gitu bisa dinilai atau kita bisa menilai itu bagus. Terus meminta teman untuk mendengarkan saat berbicara itu bagus, tapi dengan catatan tadi kita menegurnya juga harus dengan cara yang baik, tidak boleh dengan cara yang kasar. Terus menulis catatan kecil ketika diadakan rapat itu juga bagus, karena kadang kenapa kita tidak bisa berpendapat atau kita tidak berani untuk berpendapat karena kita nggak paham apa yang ingin kita tanyakan. Seperti itu sih kadang sih. Nah, jadi Mbak Septi menulis catatan kecil Pak, bagus itu. Jadi kita mau bertanya itu kita sudah ada bekalnya. Terus menenangkan diri dengan cara menarik napas itu juga bagus sekali. Jadi kita harus bisa menenangkan diri kita dulu sebelum kita berpendapat. Agar apa? Agar kita bisa mengemukakan pendapat dengan bahasa yang baik, cara yang bagus, atau dengan gestur yang tepat. Kalau kita tergesa-gesa, takutnya apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita ucapkan bisa salah. Karena kita tergesa-gesa, kita tidak tenang, kita terburu-buru, akhirnya apa? Akhirnya teman-teman pun tidak akan mendengarkan. Bahkan tadi seperti yang Mbak Septi takutkan, mungkin bisa mentertawakan. Seperti itu. Nah, dari beberapa catatan Mbak Septi ini, harapannya bisa Mbak Septi lakukan untuk kedepannya sudah bagus. Nah, nanti saya akan mencoba melihat perubahan Mbak Septi. Setiap ada rapat pengurus OSIS, nanti saya akan lihat apakah Mbak Septi sudah berani mengemukakan pendapat atau masih diam saja, kan gitu. Nanti saya akan coba lihat, saya akan coba pantau Mbak Septi untuk menilai apakah Mbak Septi sudah ada perubahan atau masih sama saja gitu.
Nah, misal nanti sudah ada perubahan atau masih ada kendala, nah nanti kita tindak lanjuti apa yang masih menjadi kendala Mbak Septi dalam permasalahan ini. Ya. Nah, sebenarnya itu pun harus dimulai dari diri kita sendiri Mbak Septi. Kita harus bisa percaya diri dulu. Kita harus bisa percaya diri sama diri kita sendiri. Dengan hal kecil, mungkin hanya dengan perlu menanamkan motivasi dengan kalimat saya adalah pengurus OSIS yang mampu dan dipercaya. Jika itu sudah tertanam dalam diri Mbak Septi, insya Allah nanti Mbak Septi menjalankan tugas-tugas di pengurus OSIS, Mbak Septi menjalankan tanggung jawab di pengurus OSIS, Mbak Septi menjalankan kegiatan di pengurus OSIS, entah itu waktu ada kegiatan atau rapat, itu akan berjalan dengan lancar. Sudah ada belum motivasi itu dalam diri Mbak Septi? Belum. Nah, harus dimulai dari diri Mbak Septi dulu. Dari hal kecil itu harus menanamkan motivasi bahwasanya Mbak Septi ada tanggung jawab, Mbak Septi ada rasa cinta terhadap sekolahan. Jadi Mbak Septi di sini dipilih sebagai pengurus OSIS. Jadi Mbak Septi harus bisa menanamkan dalam diri Mbak Septi, saya adalah pengurus OSIS yang mampu dan dipercaya. Ya. Agar lebih tertanam, coba Mbak Septi ulangi kalimat saya. Saya adalah pengurus OSIS yang mampu dan dipercaya. Saya adalah pengurus OSIS yang mampu dan dapat dipercaya. Gimana setelah mengucapkan itu? Sudah mulai merasa lega. Sudah mulai merasa lega. Nah, ini silahkan catatan ini nanti dibawa Mbak Septi, silahkan diaplikasikan. Oh, saya harus berbicara depan cermin. Latihlah public speaking depan cermin. Terus ketika ada teman berpendapat didengarkan, terus menulis catatan kecil. Nah, minggu depan kita evaluasi lagi. Kira-kira apa yang masih yang kira-kira masih menghambat Mbak Septi dalam menyampaikan pendapat. Ya. Misal, Pak, saya masih ada kendala di bagian ini. Ya. Bercerita lagi nggak Pak? Mbak Septi kan sudah tahu alur prosesnya konseling seperti ini. Ya. Jadi mungkin minggu depan nggak akan grogi lagi. Ya. Nah, jadi setelah ini saya akan pantau Mbak Septi bagaimana perkembangannya. Nah, nanti minggu depan silahkan datang ke ruang BK lagi, nanti kita evaluasi bagaimana tindak lanjutnya, atau oh saya sudah berani berpendapat Pak, oh saya sudah berani mengembangkan pendapat Pak, walaupun satu ide, Ya. itu sudah bagus. Nggak yang harus tiba-tiba langsung banyak. Ya. Kita mulai dari hal-hal kecil itu dulu. Ya. Tadi sudah menanamkan motivasi dalam diri Mbak Septi, terus ganti berikutnya, oh saya harus mulai dari catatan-catatan kecil. Ya. Itu nanti silahkan dibuat. Ya. Nanti minggu depan kita bertemu lagi di ruangan BK ini. Saya pengen tahu bagaimana perkembangan Mbak Septi setelah pertama kali melakukan konseling individu ini ya. Ya. Sekarang Bapak pengen tahu apa yang dirasakan Mbak Septi setelah melakukan konseling ini. Saya merasa lebih mulai percaya diri, merasa lega. Nah, sudah mulai percaya diri dan mulai merasa lega. Nah, itu hal yang bagus, itu hal yang positif. Nah, harapannya Mbak Septi bisa mempertahankan itu, oke? Ya. Sebelum Bapak akhiri, apa ada yang mau ditanyakan? Tidak, mungkin itu sudah cukup. Sudah cukup. Berarti kita akan bertemu lagi minggu depan dengan saya pengen lihat perkembangan Mbak Septi. Semoga kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. Oke, mungkin itu dulu. Setelah ini kegiatannya apa Mbak Septi? Mulai pembelajaran seperti biasa. Nanti silahkan masuk kelas, sampaikan kalau sudah ada gurunya, sampaikan kepada gurunya kalau Mbak Septi di ruang
BK, gitu ya. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Septi sudah datang ke sini. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih.